Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong adanya konsep wisata yang ramah Muslim di Papua Barat Daya. Hal tersebut disampaikan Wapres ketika mengukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS di Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Kamis 6 Juni 2024 mengukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah KDEKS di Provinsi Papua Barat Daya. Dalam sambutannya, Wapres mendorong agar KDEKS mampu menerapkan konsep wisata ramah Muslim. Wapres menekankan ekonomi wisata ramah Muslim bukanlah gagasan yang digaungkan demi kepentingan umat Islam semata ataupun mensyariahkan wisata. Namun konsep tersebut telah menjadi praktik yang diterima luas sebuah kelompok masyarakat karena sifat dan hakikatnya yang bukan hanya untuk umat Muslim, tetapi juga mengedepankan keadilan. Wisata yang ada hanya perlu turut menyediakan layanan bagi Muslim seperti tempat ibadah, makanan halal, hingga UMKM halal. Wapres mencontohkan konsep tersebut telah diterapkan di beberapa negara seperti Korea, China, dan Beijing. Jadi wisata yang ramah Muslim itu bukan disyariahkan wisatanya, bukan, tapi layanannya. Jadi bukan kemudian dijadikan wisata Muslim dari begitu, tapi wisatanya tetap biasa, alam ataupun juga kuliner, tetapi di situ ada layanan syariahnya, ada makanan halal, ada juga tempat ibadah, ada. Itu sudah dilakukan oleh Korea, dilakukan oleh China, di Beijing itu sudah semua restoran itu sudah ada. Ya, restoran halalnya ada di Beijing, di semua di negara di dunia ini. Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi memulai pembangunan museum di kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi. Kemendikbudristek berkomitmen menjadikan museum di kawasan Cagar Budaya menjadi sumber inspirasi pelestarian dan pengenalan budaya berkelanjutan. Seremoni peletakan batu pertama pembangunan museum di kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dihadiri langsung Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid. Seremoni peletakan batu pertama begitu semarak karena dibarengi dengan upacara adat Tegak Tiang Tuo. KCBN Muaro Jambi merupakan situs candi Buddha terbesar di Asia Tenggara dengan total luas lahan mencapai 4.000 hektar. Kompleks ini mencakup candi tinggi dan rendah serta stupa besar yang mencapai ketinggian 27 meter dan akan menjadi museum terluas di Indonesia yang dibangun dengan luas 10 hektar. Pembangunan museum turut mengkaji peradaban Muaro Jambi yang hilang. Museum KCBN Muaro Jambi nantinya akan memajang beragam artefak, prasasti, patung andesit, kerajinan emas hingga keramik Cina. Semua barang-barang tersebut didapat dari penggalian di area KCBN Muaro Jambi. Kita bukan cuma sekedar mau bikin proyek bangunan yang nanti bisa dikunjungi, wisata adalah salah satu aspeknya. Tapi utamanya kita sekarang sedang merekonstruksi peradaban itu sebagai sumber inspirasi kita ke depan. Kemendikbudristek dan pemerintah Provinsi Jambi memastikan proses revitalisasi turut melibatkan masyarakat sekitar KCBN Muaro Jambi dengan pemberdayaan masyarakat mencakup pelatihan UMKM dan penyerapan tenaga kerja. Pembangunan museum merupakan bagian dari proyek revitalisasi KCBN Muaro Jambi sebagai pusat pendidikan dan penguatan ekosistem ekonomi kerakyatan tak benda. Rekonstruksi ini diharapkan memberikan kontribusi pada kemajuan kebudayaan dan pembangunan masyarakat. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Ramdhani meninjau paket barang kiriman pekerja migran Indonesia di Semarang, Jawa Tengah. Lebih dari 20.000 kardus barang kiriman PMI masih tertahan di sejumlah gudang milik perusahaan jasa titipan barang di Kota Semarang. Lebih dari 20.000 kardus berisi barang kiriman pekerja migran Indonesia dari luar negeri yang dikirim ke tanah air melalui Pelabuhan Tanjung Emas Semarang masih tertahan di area kepabeanan seperti di gudang-gudang perusahaan jasa titipan barang PMI di kawasan industri Candi dan kawasan Pelabuhan Tanjung Emas.
Masih banyaknya barang kiriman PMI yang tertahan diketahui saat Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani melakukan pemantauan ke sejumlah gudang titipan barang PMI di Kota Semarang. Tertahannya barang tersebut akibat adanya pemberlakuan ketentuan tentang impor dan ekspor barang kiriman. Beni menyampaikan pihaknya akan segera mengambil tindakan untuk mempermudah barang keluar ke tempat tujuan masing-masing serta memastikan paket kiriman tersebut dinyatakan bukan termasuk barang komersial. Apa keputusannya? Sudah benar peraturan yang dulu membuat kekacauan terkait barang impor barang PMI ini direvisi, diganti, tapi ada persoalan pekerjaan rumah yang belum selesai, yaitu kebijakan ikutannya dengan mengeluarkan barang-barang yang tertahan. Nah, itu yang ditunggu oleh rakyat. Ya. Pemirsa, Kementerian Pertanian memastikan pasokan hewan kurban untuk Idul Adha dalam kondisi yang cukup atau aman. Kementerian Pertanian sendiri telah melakukan pemetaan akan kebutuhan berkurban untuk seluruh wilayah Indonesia, mulai dari yang defisit hingga surplus produksi peternakan. Jelang perayaan Idul Adha 2024, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam kunjungan kerja ke Tangerang memastikan pasokan hewan kurban berupa sapi, kerbau, dan domba di seluruh Indonesia dalam kondisi aman dan mencukupi. Data Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan secara nasional kebutuhan hewan kurban mencapai 1,97 juta ekor. Sementara stok yang tersedia mencapai 2,06 juta ekor. Nilai tersebut telah melalui pemetaan akan kebutuhan kurban di seluruh wilayah Indonesia, baik dari daerah yang defisit hingga surplus produksi hasil peternakan. Kementerian Pertanian juga memonitor ketat kesehatan dari hewan kurban yang dijual. Pemirsa, sejumlah informasi akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.